Wah, aku Chelsea dan kali ini aku tidak sendirian loh. Aku juga teman keren di sini. Ada Chelsea dan Nindi. Halo semuanya. Kita bisa nyebut di obrolan kali ini. Kayaknya topik kali ini kayaknya panas banget deh, kayak omongan tentang internet, tapi penting banget untuk dibahas. Iya dong, kita bakal ngomongin tentang konflik di komunitas digital, tentang batas antara memperjuangkan keadilan dan melakukan kekerasan digital. Gimana sih caranya tetap kritis tanpa jadi kejam? Yuk kita mulai. Oh ya Nindi, boleh bantu jelasin nggak apa sih kekerasan digital itu? Kalau menurut aku kekerasan digital itu luas ya, Shell. Bisa disebut dari body shaming, komentar jahat, menunjukkan data pribadi, dan lain sebagainya yang mungkin menurut orang itu biasa aja tapi bisa berdampak besar bagi psikologis. Dan makanya kekerasan ini sering dibungkus dalam narasi aliran sesat, kayak misalnya dia salah, jadi harus salah. Padahal ada cara lain yang lebih manusiawi untuk mengoreksi. Jadi kita perlu bedain ya antara koreksi dan penghubungan masalah. Banget! Itu udah pasti banget sih menurut aku. Chelsea, kamu aktif banget di media sosial atau pernah lihat contoh di mana niat memperjuangkan keadilan malah jadi bentuk kekerasan? Dan banget, sayangnya misalnya ada seseorang yang misalnya menilai buruk, lalu langsung viral dihujat masalah, bahkan dikirimi ancaman. Padahal mungkin orang itu siap belajar atau minta maaf, tapi ruang itu ditutup karena publik keburu melihat sendiri. Itu juga ada kaitannya loh sama algoritma media sosial. Semakin heboh, semakin viral. Jadi kadang kita terjebak dalam drama keadilan yang ternyata penuh kekerasan. Wah, jadi semacam budaya asal viral dulu benar belakangan ya? Exactly. Oh iya, kalian tahu nggak sih berita yang lagi panas-panas banget tentang fantasi sedarah yang di dalamnya itu keluarga yang menghasilkan sesama keluarga. Hah? Fantasi darah apa itu? Kamu tahu gak ya? Sebenarnya aku pernah dengar ya itu sebelumnya fantasi sedarah, tapi aku nggak tahu maksudnya gimana. Nah, itu dia. Di media sosial itu lagi viral banget, kayak gimana ya jelas? Memangnya fantasi sedarah itu tentang apa sih? Fantasi sedarah itu tentang keluarga yang berdasarkan keluarganya sendiri. Bahkan ada juga yang oknum yang menyebarkan foto anaknya, abangnya, pokoknya semua dalam keluarga itu ditaruh ke dalam media sosial. Contoh media sosial itu kayak Facebook. Di dalam Facebook itu sekitar 7.000 pengikut. Nah, di dalam Facebook itu tersebut kita bisa lihat siapa yang bakal nyebarin anaknya sendiri, dan itu bakal dibayar. Dia dibayar kayak dia ngirim foto ke grup itu, terus nanti ada yang bayar, terus nanti di dalam grup itu tentang bahas anaknya itu sendiri. Misalnya kayak, ayo dong kita gaskan aja gitu. Jadi maksudnya kayak ada ya seseorang oknum gitu yang melakukan hal bejat, terus dia masukin hal bejatnya itu, dia ceritain ke dalam Facebook itu. Iya, contohnya kayak keluarga Tasya lah. Oh, bahkan ada yang kanannya sendiri ya kalau nggak salah. Jahat banget sih kata aku. Gimana kalau menurut kamu? Enggak ya? Iya. Oke. Terus? Nah, kita udah tahu nih salah satu cerita dan pelecehan yang dilakukan di media sosial. Ada lagi nggak cerita yang lain yang kalian tahu? Contohnya kayak body shaming sih, itu cyberbullying gitu nggak sih? Iya, anjir. Nah, banyak banget sih kita tahu kayak cyberbullying yang dilakuin di Facebook atau di Instagram, di TikTok. Seperti yang kita tahu, media sosial itu kan nggak cuma satu ya. Banyak tuh yang komentar-komentar pedas, komentar-komentar jahat. Contohnya kayak, lu gendut banget sih, lu kurus banget sih, hitam gitu-gitu. Itu kan termasuk hal-hal yang nggak boleh dibenarkan ya. Ini gue salah satu komen yang ketika ini jahat banget. Kayak dia bilang, misalnya nih ada seleb, terus matanya kayak jarak gitu. Terus nih, aku bahas lah komen nih, gak boleh kayak gitu. Oh, justru itu tadi ya yang kita maksud, tidak hanya ngebela, justru kita hanya juga sengaja gitu kan. Iya, soalnya padahal kan aku kan cuma ngebela sering itu doang. Malah aku yang kena imbas, malah aku juga yang dihujat. Malah dibilang, muji ini, muji itu, muji ini. Padahal kita mau
ngebenerin jalan pikir orang lain doang. Iya sih, kadang itu juga kita kadang niat buat baik tapi justru salah di mata orang lain. Contohnya kayak ini tadi, justru kita jadi kena juga. Itu termasuk cyberbullying sih. Jadi gimana dong caranya kita sebagai komunitas bela memperjuangkan keadilan tapi tetap etis? Kalau menurut aku sih gimana ya? Menurut kamu gimana, Jam? Pertama, edukasi diri sendiri, jangan langsung reaktif, cari tahu konteksnya. Kedua, jangan ikut-ikutan serang kalau nggak paham dulu persoalannya. Iya sih, dan juga bangun budaya dialog. Kalau ada yang salah, kasih ruang untuk diskusi dan memperbaiki diri. Belajar dari kesalahan. Cancel culture juga bisa diganti jadi calling culture mungkin, yang bisa memanggil masuk, bukan mengusir keluar, ngasih hujatan, komentar-komentar pedas. Itu kan seperti yang kita tahu, hal-hal itu bisa berdampak bagi psikolog. Ku hidup tanpa cinta.